Halo, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia kelas 3. Terakhir kita di sekolah ya, di sekolah tuh belajar tentang kayu ya. Kayu sebagai bahan perabot. Jadi kayu yang ditebang itu kan kayu pilihan. Itu ditebang, bukan kayu-kayu pohon-pohon buah, itu bukan ya. Itu biasanya kayu-kayu besar, pohon-pohon besar kayak kayu jati, pinus ya. Itu ditebang terus kayunya olah lagi dan digunakan untuk perabotan-perabotan, contohnya pintu, lemari, meja ya kan. Yang di rumah kalian tuh kebanyakan dari kayu. Oke, sekarang halaman 16. Kita lanjut ke PB berikutnya. Salah satu benda hasil olahan dari alam dan banyak dimanfaatkan manusia adalah kertas. Kertas dibuat menjadi berbagai macam benda kebutuhan sehari-hari. Perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, di sini ada benda-benda yang berkaitan dengan kertas ya. Yang pertama ada buku ya. Buku itu dari kertas sampai sampul depannya pun dari kertas juga. Ya, terus ada layangan. Ada lagi tempat tisu. Apakah benda-benda yang kamu amati terbuat dari kertas? Apakah jenis kertas yang digunakan sama? Apakah kamu pernah menemukan kertas dengan jenis yang berbeda? Apa jenis kertas yang kamu ketahui? Ya kita tahu tuh ada kertas folio, ada kertas buram, ada kertas karton, ya kan? Dan jenis-jenis dengan nama yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda juga. Nah, di bawahnya ada ayo membaca. Keberadaan kayu di hutan atau kebun memiliki beragam fungsi. Kayu berfungsi sebagai bahan bangunan, bahan perabot, dan bahan industri. Salah satu manfaat kayu adalah sebagai bahan industri pembuat kertas. Untuk lebih memahaminya, bacalah teks berikut. Nah, bawahnya nih ya. Benda dari bahan kertas. Kertas sangat ringan dan praktis untuk dibawa. Kertas digunakan sebagai media untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lain. Seperti untuk tisu dan kotak makanan. Saat ini kertas dibuat dari kayu. Kayu yang digunakan sebagai bahan pembuat kertas biasanya berasal dari pohon papirus, mulberry, dan pinus. Selain itu, kertas juga dapat dibuat dari bambu dan kulit hewan. Penduduk di Tiongkok, Korea, dan Jepang membuat kertas dari bahan bambu. Bambu dipilih karena mudah didapat dan berharga murah. Sedangkan kulit hewan digunakan di beberapa kalangan sebagai bahan pembuatan kertas. Kulit yang biasa digunakan adalah kulit domba. Kulit domba dipilih karena lebih mudah didapat daripada kulit hewan lain. Karena kan domba itu kan hewan ternak ya, jadi tinggal ngambil, jadi nggak perlu nyari-nyari ke hutan lagi. Pembuatan kertas membutuhkan bahan tambahan, antara lain air, bahan pemutih, bahan penghancur kayu, bahan pewarna, bahan pengisi, dan bahan perekat. Pembuatan kertas oleh pabrik secara umum sebagai berikut. Waduh, panjang nih ya. Bahan baku berupa kayu ditebang menjadi log ya, atau batangan, kemudian diangkut ke pabrik kertas. Yang kedua, habis itu kayu lognya itu didiamkan beberapa bulan untuk menjaga kelembapan. 3. Kayu jadi habis ditebang itu didiamkan itu beberapa bulan ya, untuk menjaga kelembapannya. 3. Kayu log yang sudah lama didiamkan dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Jadi udah didiamkan tuh kulitnya dikupas ya, terus dipotong menjadi ukuran kecil-kecil. 4. Kayu dirajang ya. Kayu dirajang menjadi serpih sebesar korek api, kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Jadi kayu itu dirajang tuh dipotong kecil-kecil ya. Jadi dipotong jadi bagian kecil-kecil itu sebelum dimasukin ke penghancur. Jadi kalau misalkan dia dalam keadaan yang agak besar-besar itu dia nggak bisa hancur dengan sempurna nanti. Makanya dipotong kecil-kecil dulu. Dalam pencerna kayu diberi tekanan dan panas sehingga berubah menjadi bahan lunak yang disebut bubur kertas atau pulp. Jadi kayu yang pencerna itu dihancurkan menjadi bubuk ya. Setelah keluar dari pencerna, bubur kertas dicampur air, kemudian dilewatkan pada mesin yang disebut kotak kepala. Kotak kepala
membentang bubur kertas di atas ayakan bergerak yang disebut kawat. Saat penggiling menekan bubur kertas ke kawat, sekitar 98% air di dalam bubur kertas terlepas keluar. Serangkaian penggiling lain mengeluarkan hampir seluruh air dari bubur kertas, sehingga hanya sedikit molekul air yang ada. Kertas yang hampir kering dilewatkan pada silinder tambahan yang dipanaskan sehingga kertas kering sempurna. Kertas kering telah menjadi jalinan yang saling terkait. Gelondongan besar yang disebut penggulung akan mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Jadi kertas terakhir tuh digulung, ya karena kan jadinya kan nggak, itu kan belum, kertas yang udah dari sekarang ini kan belum, itu kan karena udah dipotong-potong. Jadi kalau sebelum dipotong dia masih dalam gulungan besar. Gulungan raksasa tersebut dipotong menjadi gulungan kecil yang dikirim ke konsumen. Jadi gulungan kertas yang raksasa itu baru dipotong-potong sesuai dengan ukuran kebutuhan konsumen. Ya, ukuran macam-macam, ada yang A4, ada F4, ada ukuran folio, ada quarto, ya. Bawahnya, nah dari penjelasan kakak tadi itu, di bawahnya ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Di situ ada 5 pertanyaan, kamu jawab, oke? Nah, lanjut di halaman 18. Aktivitas individu. Tulislah kosakata baru yang temukan dalam teks benda bahan dari kertas dan carilah maknanya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nomor 1, pencerna. 1, pencerna. 2, penggiling. Ya. Penggiling. Terus yang ketiga, silinder. Oke. Yang terakhir gulungan. Ya itu, 4 aja. Ya ada 5 kolom ya, 4 aja itu. Kamu cari maknanya. Terus nomor 2, tulislah benda-benda milikmu yang terbuat dari kertas. Nah, kamu tulis benda-benda yang punya kamu itu, yang ada kamu, ya, kamu simpan di tas, di lemari atau dimanapun, yang bahan bakunya kertas. Terus nomor 3, temukan sama manfaatnya ya. Nomor 3, temukan benda-benda di kelasmu yang terbuat dari kertas. Nah, kamu bayangin tuh, ada apa aja di kelas. Terus, kamu tulis manfaatnya. Udah, jadi ini kerjain cuma 1, 2, 3, nomor 4, gak usah. Oke, tugasnya itu aja, jangan lupa dikerjain. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.